Maka kembali lagi bersama kami di DG Financial. Kali ini kita akan melihat apa yang saya temukan di saham ADMG atau Police Indonesia. Ini laporan keuangan yang masih yang kuartal ketiga ya, 2024, karena belum keluar yang laporan tahunan. Untuk direktur utamanya ada Gautama Hartarto, kemudian ada direkturnya itu Gunawan Halim. Nah, yang kita lihat di sini untuk laporan keuangannya itu dia di bawah tangga itu dia USD ya, dikatakan USD berarti dia satuan penuh berarti nanti kali saja dengan 15 ribuan hingga 16 ribuan untuk US dollar tergantung kursnya. Untuk kas dan setara kas dari 5,8 juta dolar sekarang dia 4,8 juta dolar. Kemudian ini kita lihat persediaannya dia meningkat sedikit ya, meningkat sekitar 500-an ribu dolar kurang lebih ya, 500-an ribu dolar. Kemudian untuk liabilitasnya kita lihat atau hutangnya, ini ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Ini semua ada yang meningkat dan ada yang menurun juga, tapi hutang jangka pendek ini meningkat cukup banyak ya, maksudnya dia masih meningkat ya. Untuk perbandingan ekuitas dan liabilitasnya, dia hutangnya dia meningkat tapi ekuitasnya malah menurun. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaannya, mengapa ekuitasnya itu dia bisa menurun sedangkan hutangnya malah bertambah. Penjualan bersih kita lihat 78 juta dolar sekarang menjadi 78,1 juta dolar. Nah, dia meningkat. Kemudian laba kotor dia kemarin dari rugi sekarang bisa jadi untung. Tapi sebenarnya persediaan meningkat sih tadi. Persediaannya dia meningkat, arti masih apa ya. Tapi kita lihat dulu, ini masih banyak beban-bebannya. Dan ujung-ujungnya tetap mereka mencatatkan kerugian cukup banyak. Dari 10 jutaan dolar menjadi 4 jutaan dolar. Nah, 4 jutaan dolar itu termasuk banyak, kurang lebih sekitar 60 miliaran. Ini rugi periode berjalan sama ya, 4 jutaan dolar dari 10 jutaan dolar. Arus kas dari aktivitas operasional, penerimaan kas dari pelanggan dia sedikit meningkat. Kemudian pembayaran kepala pemasok, kepala karyawan ini tadi yang kepala pemasok ini ada sama dengan untuk beban operasional lainnya. Nah, ini ada mengalami penurunan, berarti sama aja ya, dia mengalami penurunan walaupun persediaan dia meningkat tapi tidak sebanyak dengan penurunan dari pembayaran kepala pemasok. Untuk top management ya, kita lihat ini ada sedikit perubahan, di mana Pak Johan Setiawan kemarin ada, sekarang gak ada. Kemudian komisaris independen ada tambah satu, yaitu Ilham. Berarti ini komisarisnya ada yang berubah nih. Nah, komisaris ada yang perubahan. Ini kita lihat kasnya, kas dan setara kas. Kas yang rupiah dari 6,8 ribu dolar menjadi 6,2 ribu dolar. Kemudian dolar Amerika Serikat ini sama. Yang kita lihat jumlah kasnya. Ini yang di bank. Yang di bank dia meningkat ya. Paling banyak mereka taruh di Bank HSBC Indonesia. Nah, ini berarti memang setiap perusahaan dia berbeda ya. Sebenarnya agak jarang kalian ketemukan yang perusahaan taruh paling banyak di Bank HSBC. Tapi kalau yang ini dia taruh paling banyak di Bank HSBC ya. Karena yang US dollar di Bank HSBC juga. Kas dan setara kas ini dalam laporan keuangan yang dikonsolidasikan. Nah, kita lihat dia berkurang ya. Aset keuangan lainnya ini ada efek ekuitas yang tercatat di bursa. Nah, tadi dia mengalami penurunan. Memang kalau kita lihat harga saham saat ini agak mengalami penurunan ya, mungkin karena close atau gimana. Piutang usaha kita lihat berdasarkan pelanggan, nih pihak berelasi
Nah, ini kemarin ada PT Filamindo Sakti, katanya sekarang udah gak ada ya. Nah, yang gajah tunggal dia meningkat. Berarti ini sama aja, ini berrelasi dengan gajah tunggal ya. Kita lihat di sini. Ini dasar mata uang rupiah, ada US dollar, kemudian ada ini US dollar ini. Ini yang US dollar dan rupiah. Lainnya bisa di sini. Nah, ini ternyata mereka ada pinjam uang dari PT Gajah Tunggal ya. Tapi jangan kayak gitu banyak sih. Persediaan kita lihat ini mengalami peningkatan. Dimana peningkatan paling banyak bukannya di bahan baku ya. Tapi yang paling jadi dia berkurang, bahan dalam proses dia berkurang, yang suku cadang pun berkurang juga. Saya yang lebih itu yang penurunan ya. Nah, kemarin ada banyak sekarang jadi gak gitu banyak. Aset tetap bisa di sini. Ini beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut. Utang usaha kepada pihak ketiga. Pemasok dalam negeri berarti mereka rata-rata mereka ambil dari pemasok dalam negeri ya. Yang luar negeri dulunya gitu banyak, sekarang jadi meningkat juga. Ini berdasar mata uang. Nah, ini ada juga. Modal saham. Nah, tapi nggak ada yang mengalami perubahan sih. Bahkan Gajah Tunggal memiliki kepemilikan di sini juga. Kita 26%-an. Penjualan bersih ini bisa kita lihat di sini. Dulu polyester penjualan langsung ada, sekarang udah gak ada. Yang adanya itu dia yang ini yang kimia, petrokimia, ethylene glycol. Bahan pokok penjualan kita lihat persediaan dalam proses biaya publikasi, ini beban umum dan administrasi. Dia gaji dan tunjangan dia meningkat, tetapi imbang kerja dia berkurang ya. Entah karena ini imbang kerja mungkin bonus atau gimana ya. Tapi perusahaan ini kalau kita lihat ini kan mengalami kerugian. Nah, dari yang awal kita lihat dia rugi bersih ya. Nah, jadi sebelum beli perusahaan kita perlu lihat dulu dia rugi karena apa dan apakah memang masih bisa diperbaiki atau enggak. Pendapatan segmen, nah ini kemarin ada polyester, sekarang udah gak ada. Tapi menurut kami ya, kalau beli saham dalam jumlah kecil seperti investor saham kecil atau gimana, itu beli mau diubah pun gak gampang ya. Maksudnya paling cuma bisa beli perusahaan bagus, tetapi kalau misalnya punya modal banyak langsung jadi salah satu pemegang saham terbesar, itu kemungkinan masih bisa ubah manajemennya atau gimana ya. Tetapi kalau yang lain kayak agak susah. Kalau misalnya cuma hanya sebagai investor, sebagai invest kecil-kecil saja, paling cuma bisa pilih perusahaan yang bagus. Mau ubah perusahaannya gimana caranya ya? Atau kecuali menjadi manajemen dari perusahaan tersebut atau pemegang saham terbesar, itu kemungkinan masih bisa. Jadi gaya investasinya semua tetap berbeda-beda ya. Kita gak bisa ikuti. Maka itu saya dari kami, sekian, terima kasih, saya investasi.